Buktikan. Ya benar, nggak bisa dibuktikan. Mendengar itu bisa. Gimana membuktikan kalau hal goib ya? Caranya gini. Anda coba mati dulu sekarang, lalu nanti tengok mereka yang sudah meninggal, lalu nanti Anda kembali cerita kepada kami. Ya, makanya sama juga di Kristen. Banyak hal yang kita tidak mampu selami, kenapa kita mau berusaha ungkapkan menurut kemauan kita? Lah, yang kita bahas tentang di dunia kok tiba-tiba ke akhirat, kok komparasi dengan pembahasan tadi di dunia, gak nyambung. Kan makanya tadi kan kalian juga bertanya tentang surga dan dunia sejauh. Jadi sekarang saya bertanya, bagaimana bisa buktikan di Muslim itu orang mati kiranya dia masuk neraka nanti masuk surga? Nah, mati dulu lah Anda. Mati dulu Anda baru tahu kan? Iya. Gitu toh? Iya. Jadi sekarang ini sama halnya juga. Banyak hal kalian tanyakan ke saya. Kalian orang sangat di dunia Yesus dibaptis kok tadi ditanya belum mati dia. Ya kan dia sudah mati, dia bangkit toh. Jadi sama juga halnya. Untuk menjawab semua pertanyaan kalian itu mati dulu nanti baru tahu. Oh, Anda ini hidup tahu itu Yesus dibaptis. Iya kan, tapi kan akhirnya kan dia sudah mati naik ke surga. Jadi sekarang ini banyak hal yang ingin ditanyakan kalian saya jawabkan, kalian kan nggak ada yang terima dan nggak terima. Jadi untuk menjelaskan semua itu mati dulu baru kita boleh tahu juga hakikat sebenarnya. Jadi sekarang ini saya tanya kalian, pernah nggak orang Muslim mati bersaksi masuk neraka kemudian masuk surga? Terus kalau begitu dari mana Yohanes tahu Yesus di surga itu ada tatonya di paha? Pernahkah Yohanes mati dulu baru kembali ke bumi menulis? Dia diangkat ke aras. Siapa? Yohanes. Aras. Buset. Dari mana dapat aras lagi tuh? Ustaz Alip. Ustaz Alip. Ustadku gimana ini Ustaz? Dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai selanjutnya dia diangkat ke aras. Jadi sekarang saya bertanya ke kamu. Ini lucu ini. Dulu. Kita membahas Bang, gini loh. Kalau ada kesaksiannya contoh betul-betul dia sudah mati masuk neraka baru masuk surga dia saksikan, mungkin saya bisa jadi mualaf. Gak usah Bang, percuma ngotor-ngotorin Islam kalau kamu mualaf, jangan. Ya silakan jawab dulu itu, jawab dulu. Kalaupun diceritakan perkara-perkara alam gaib, tentu Anda tidak akan terima karena Nah, Anda kami posisinya ceritakan perkara sekarang di alam alam. gaib pun kamu nggak terima. Hakikatnya seperti itu. Siapa Ini yang yang- cerita alam gaib? Ini yang ditanya kau kejadian Yesus di bumi waktu dibaptis. Ya sudah saya jawab. Aneh dia ini. Bapak firman Roh ketika menjadi satu, kalian nggak percaya tuh? Kalian nggak percaya tuh? Sekarang saya tanya kalian buktikan itu di mana kesaksian Muslim mati masuk neraka, masuk surga, baru diceritakan ada benar seperti itu. Baru saya bisa percaya Islam. Enggak usah dipercaya, orang nggak maksa kamu percaya kok. Enggak, saksikan dulu. Saya bertanya, giliran bertanya tuh, kalian jawab. Ya udah dijawab, lu mati dulu baru dilaporin. Berarti Al-Quranmu nggak benar kalau nggak bisa jawab. Kalau begitu, kalau oke lah ya nggak apa-apa ya. Nah, terus kalau yang lain dia meluk. Terus kau balikin dong. Yohanes itu dengerin. Yohanes di Pulau Patmos itu banyak sekali menulis begini. Yohanes 19. Jangan dulu ke sana. Ntar dulu, diam dulu. Islam punya. Iya, ini al-goib. Kami di Al-Quran itu dijelaskan, kamu manusia diberi hanya pengetahuan tentang hal goib hanya sedikit, gitu ya. Sedangkan Yohanes itu banyak mengetahui tentang hal goib. Di sana itu dia melihat ya, Yesus di jubahnya itu tertulis raja dan segala raja, di pahanya juga Yesus dia tertulis ada tato raja segala raja begitu. Dari mana Yohanes tahu? Sedangkan Yohanes belum pernah pergi ke sorga melihat Yesus. Dari mana Yohanes tahu? Kok ada tato di pahanya Yesus? Dari mana Yohanes tahu? Penglihatan. Penglihatan dari mana? Penglihatan rohnya diangkat ke aras, ke surga. Mana datanya? Wahyu pasal 4, baca. Enggak, datanya mana itu? Saya baca Wahyu pasal 4 ya. Iya, baca datanya, diangkat ke aras. Memang ada aras di Babelmu? Ada? Di mana coba? Baik, saya akan baca ya. Wahyu pasal 4 ayat 1 mulai. Ya. Kemudian daripada itu, aku tampak suatu pintu terbuka di surga, maka suara yang mula-mula kudengar itu seperti bunyi sangkakala bertutur kepadaku katanya, naiklah kemari, aku menunjukkan kepadamu barang yang tak dapat tiada akan jadi,
Kemudian kelak langsung aku digerakkan oleh roh, maka dikelihatanlah aras terdiri di surga dan yang duduk di atas aras itu. Itu Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 2. Ada Oke. ayatnya. Jadi Yohanes itu dia menulis itu dia ke surga apa dia di Pulau Patmos? Setelah dia kembali ke bumi di Pulau Patmos rohnya. Oh, di Pulau Bali. Jadi sekarang saya tanya dulu. Ntar dulu ini jelasin dulu. Berarti di bola balik. Berarti dia lihat Yesus sudah pakai celana pendek kok ada tato di pahanya. Itu dalam keadaan penglihatan yang sejelas. Iya, dia lihat Yesus pakai celana pendek, ada tato di pahanya kan gitu. Mana ayatnya situ celana pendek? Oke, di pahanya tertulis Raja Segala Raja kok. Mana ayatnya celana pendek? Tunjuk dulu. Oke, saya tunjukkan. Celana pendek itu mana ayatnya? Baca Wahyu 19:16. Wahyu 19:16 baca. Nah, mana celana pendek? Diam dulu kau Steve. Baca Wahyu 19:16. Saya baca ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja Segala Raja, Tuhan di segala Tuhan. Ini Yohanes melihat ada tulisan di pahanya Yesus. Kalau orang melihat pahanya Yesus, berarti dia pakai celana pendek. Nggak mungkin dong. Nggak kelihatan pahanya. Bagaimana ceritanya itu? Silakan. Kenapa bisa kamu tahu dia pakai celana pendek? Nah itu ada tulisan di pahanya. Memangnya dia Mana pakai celana celana pendek kalau ada Ada di tulisan sini di celana pahanya? pendek ditulis. Nah, Yang itu ada coba dia- lu jelas. Ada Yang tulisan ada- di pahanya. Yang ada dia berjubah. Yang ada dia berjubah. Dia Baca dulu, lu baca dulu di. Steve, lu diam dulu kalau ngoceh terus gue turunin ya. Lu mengganggu Steve. Lu mengganggu. Turunin dulu. Ayat 11 ya. Enggak, jangan 11, 16 dulu. 16 baca aja. Saya jawab. Oh ya, silakan. Maka aku tampak di langit terbuka, lalu kelihatan seekor kuda putih dan orang duduk di atasnya itu bernama Setiawan dan Benar. Maka dengan keadilan yang memutuskan hukum dan mengadakan peperangan. Terus saya baca aja sampai pada ayatnya yang ke-13. Dan ia berjubah yang dipercik dengan darah dan namanya dikatakan Firman Allah. Dia pakai apa? Celana pendek. Jubah. Wahyu 16 baca. Saya sudah bilang tadi dia pakai jubah kalau pakai Kamu nggak baca 16-nya? 16-nya. Ya. 16-nya itu dikatakan pada jubahnya dan pada pahanya ada tertulis satu nama, itu Raja Segala Raja dan Tuhan segala yang. Oke, di mana tertulis itu? Di pahanya atau di mana? Di kepalanya? Di jubahnya, di atas jubahnya, di pahanya. Oke, paha itu sebelah mana? Sekarang ini tidak dinyatakan sebelah mana. Nah, kalau paha itu berarti pakai celana pendek, kelihatan pahanya, coy. Coy, jubah coy. 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 Tunjuk dulu sama saya. Ntar dulu ini loh, terlihat tulisan, ada tulisan di pahanya Yesus. Bagaimana caranya Yohanes melihat pahanya Tuhan? Gimana ceritanya? Terus di atas jubahnya, bukan Di pahanya. kelihatan. Woi, di pahanya tertulis bro, di pahanya Yesus. Tuhan bukan punya paha. Dan jubahnya, Iya, saya jubahnya oke lah, jubah oke, saya nggak protes. Saya nggak mau nanyain kok Yohanes melihat ada tulisan di pahanya Yesus gitu loh. iya. Jadi apa masalahnya kalau seperti itu? Ya bagaimana Yohanes tahu kok bisa ada Yesus pakai celana pendek ada tato di pahanya? Mana ada celana pendek? Mana ayatnya? Lah dia itu paha kelihatan. Itu jubah di sana. Kalau nggak ada ayat, Paha, bukan saya proses jubah, paha. namanya bohong itu. Berarti saya setuju. Bohong Yohanes. Ya udah kalau bohong udah selesai kalau bohong. Oh Yohanes bohong. Bisa nggak? Ini Yohanes ini sangat merendahkan Tuhan loh bro. Masa Tuhan pakai celana pendek? Nanti masuk Bayangkan surga. ya, ada Tuhan di surga, dilaporkan orang di bumi. Ini kan Yohanes di Pulau Patmos nih. Kok dia bisa melihat pahanya Yesus gitu loh, ada tulisannya. Kok bisa? Saya itu kau belum jawab loh. Ya udah dijawab tadi itu udah. Belum. Ini saya kasih contoh, kok bisa ada Yohanes di Pulau Patmos melihat ada pahanya Tuhan, ada tulisannya gitu loh. Nah dari mana ceritanya ini? Itu sudah saya baca tadi, penglihatan di itu menurut. Bagaimana orang dia lagi di Pulau Patmos kok? Ya rohnya diangkat. Sudah Siapa yang angkat? Wahyu 4 ada 1 dan 2 kan. Kalau roh, berarti roh bisa melihat paha. Apa masalahnya kalau emang begitu sudah Tuhan ungkapkan? Emang Yesus di surga itu punya fisik ya di surga ya? Yesus punya fisik ya? Tubuh kemuliaan. Kalau ada tubuh kemudian punya paha.
Ya namanya dia Tuhan yang Maha Kuasa seperti apa? Loh, kok tubuh kemuliaan punya paha? Paha itu ya fisik, bro. Iya, fisik dalam tubuh kemuliaan. Baik. Nggak bisa begitu. Ini paha loh. Ya terserah kalian ke seperti Ya itu. bukan terserah, ini tertulis. Akui dulu. Udah saya dijawab tadi, gajah bukan Lagi celana. ini loh, akui dulu bahwa Yesus itu punya paha. Kelihatan pahanya, ada tulisannya gitu. Iya itu kan dia pakai jubah, bukan pakai celana. Loh, ada pahanya kok. Ya apa masalahnya kalau dia ada Ya ada jubah, tulisan di pahanya, tertulis. di dalam jubah itu. Tertulis di pahanya. Kak, itu paha anggota tubuh nggak? Emanglah anggota tubuh. Anggota tubuh, berarti Yesus punya paha di surga. Punya tubuh anggota loh. Saya tanya dulu, Yesus di surga punya paha nggak? Punya anggota badan loh. Ya berarti Tuhanmu laki-laki punya paha di surga. Iya, wajar aja kenapa? Oh pantas saja ya, laporan lagi Wahyu 19:7. Dia perkawinan di mana ya? Yohanes tahu kalau dia sudah ada perkawinan anak domba di surga. Yohanes menghadiri pesta perkawinan. Jangan lanjut ke sana dulu, jawab dulu tadi yang saya Yang tanya. ini dulu, ini jelas ini loh. Jadi sudah jelas ada pahanya, ada tulisannya. Bagaimana ceritanya? Yohanes tahu kalau Yesus itu di surga sedang perkawinan anak domba di surga gitu loh. Ini perkawinan anak domba. Saya bacain ya. Saya bacain ya. Saya bacain ini. Tunggu. Saya bacain. Tunggu. Saya pakai data itu. Wahyu 19 nomor 7 nih. Ini terjadi nih. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah ini Yohanes menghadiri perkawinan Tuhanmu. Pertanyaannya, Itu pesta, bukan perkawinan. Itu pesta perkawinan. Hari perkawinan anak domba. Pertanyaan saya, ini Yohanes menghadiri perkawinan Tuhanmu. Ini dapat undangan dari mana? Gimana ceritanya? itu kan penglihatan. Penglihatan atau menghadiri? Penglihatan dalam alam roh atau dengan negara. Jadi Yohanes melihat Yesus kawin di surga. Itu penglihatan secara Iya, Yohanes melihat Yesus kawin di surga. pesta, bukan kawin, Pak. Enggak ada kata pesta, saya baca ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Hari perkawinan Yesus, bro. Dia sudah kawin itu di surga. Bukan di surga dia kawin, Pak. Terus di mana itu? Dalam rahasia Tuhan berbicara. Di mana dia kawin kalau bukan di surga? Penyatuan Kristus sebagai kepala, gerejanya sebagai tubuh itu di bumi, Pak. Nah ini Yesus pengantinnya siapa? Di gereja Tuhan. Ini di gereja. Yesus lagi di gereja itu. Itu kan di dalam penglihatan. Ini Yesus lagi di gereja. Saya tadi kamu loncat ke sini. Nah ini loh Yohanes di Pulau Patmos sedang melihat perkawinan Yesus di surga. Pengantinnya siapa? Ya gereja Tuhan. Emang ada gereja di surga? Gereja Tuhan. Tetapi ingat ya, tidak ada pesta Apa seks sih? Nggak ada pesta seks surga. Itu Apa sih ngomong apa sih ini bocah? nggak ada pesta seks surga ya, nggak ada ya. Itu tanggapan kalian, di surga nggak ada pesta Nah seks. ini tertulis perkawinan Yesus di surga loh bro. Iya, Nah, tapi bukan ada pesta seks sana. Jangan Iya saya nggak bilang ya, itu ada pesundal. Itu pesundal buat apa? Yang mana? Pesundal buat apa di surga? Sini nggak ada pesundal di surga. Ada Matius 21:31 saya baca lagi. Itu Matius 21:31 udah baca belum? baca dulu ayat 30. Oke, bacain ya. Lo diam dulu di situ. Enggak, masa nggak ada pesundal sih? Ada pesundal di surga. Itu yang bertobat, Pak. Sedang ada bertobat, saya baca. Ya. Jawab Yesus kepada mereka. Pemungut cukai dan wan Baca dulu sebelumnya. Ya lu yang baca lah. Melanjur nyuruh gua, lu yang baca.
Kalian yang mengangkat ayatnya. Iya, saya maunya baca yang itu. Kenapa sih? Maunya baca. Lo bacalah. Jangan baca separuh-separuh. Ya kau yang baca. Bacalah. Ayo baca. Ini kali ini bikin. Ya masuk bacalah. Juga ini. Saya suruh kamu baca, kamu yang ngangkat, suruh saya lagi. Ya kau yang nyuruh saya kok. Ini saya baca kok. Kau yang nyuruh saya. Gimana sih kamu ah? Saya baca Matius 21:31. Saya baca ya. Ya, Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka. Ini lu jangan bantah nih. Kata Yesus, dengerin dulu. Sampai 32. Ya? Iya, kamu nanti yang terusin. Kamu udah baca. Kamu baca, baru kau pakai jawab. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan 32. Tuhan. 32. Sekarang ada perempuan sandal di surga. Karena Buat apa itu? Buat apa itu perempuan sandal di surga? Jawab, silakan. Saya baca ya, ayat 32 Ya, ya. silakan. Karena Yahya sudah datang kepadamu, akan menunjukkan jalan kebenaran. Maka tiada kamu percayakan dia. Tetapi orang pemungut cukai dan perempuan sundal itu sudah percayakan dia. Sungguh pun kamu sudah melihat hal itu, tetapi akhirnya pun tiada juga kamu bertobat sehingga kamu percayakan dia. Ini yang bertobat, yang nggak bertobat ya memang masuk neraka. Ini perempuan ini bertobat. Tapi di surga itu masih ada perempuan sundal. Tidak ada, sudah bertobat. Ini ayat 32 menjelaskan, Pak. 32 bertobat. Kalau udah bertobat, kenapa masih dia sundal? I Dia masih disebut perempuan sandal. itu kan latar belakangnya dia. Yang mendahului kamu masuk kerajaan surga apa? Siapa? Ya ayat 32 itu menjelaskan orang bertobat. Kenapa lu lompatin 31 sih? Ya sudah kan jelas tadi sudah dibaca. Yesus lu jangan bantah Yesus. Yesus lo yang ngomong. Iya saya bantah dari 32 karena dia lanjut dari 32. Kenapa 31 lu nggak mau baca? Sudah saya baca tadi. Memang warga itu yang bertobat. Coba baca 31 dulu. Coba baca 31 coba. Saya sudah jelaskan tadi. Kamu nggak mau baca. Ya saya baca nanti kamu ngomongnya jelas. Oh ada. Ya enggak, saya dengerin kok. Saya hormat karena kalau Anda mau baca. Saya udah tahu kamu itu suka kasih poin-poin supaya poin kamu argumen kamu Ya kagak, ini tertulis saya ngarang-ngarang loh. Iya betul. Tapi nanti kamu melenceng. Kamu melenceng. Loh saya nggak melenceng, saya nggak berpendapat kok. Saya cuma nanya yang tertulis. Kamu bilang, oh di surga kamu itu ternyata ada perempuan sundal, ada perempuan. Ya memang ada menurut Yesus. Ya 30 ini bertobat. Ya menurut Yesus ada. Ini saya baca nih. Jawab Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sandal akan mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. 32 Ada itu. bertobat. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Guru Ronda. Iya. Salam. Salam kenal semuanya ya. Apa kabar? Salam kenal. Langsung lu kasih. Lanjut ke jalo ya. Langsung lu. Gimana? Jadi gini, izinkan saya berbicara sebentar. Teman-teman Islam ini memang kadang ada lucu-lucunya juga ya. Kenapa saya katakan ada lucu-lucunya? Karena terkadang sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Saudara Kristen kita ini memadukan dua Yesus di dalam beragama, sehingga aliran kepercayaannya itu harus kita maklumi bahwa kadang mereka menggunakan Yesus yang asli, kadang mereka menggunakan Yesus yang palsu. Contoh, pada saat Yesus yang asli berbicara, mereka akan mengatakan itu sisi kemanusiaannya.
Tapi pada saat Yesus yang palsu mereka bicarakan, maka disitulah dia berbicara mengenai Tuhan mereka yang palsu itu. Contoh, akulah Alfa dan Omega, akulah awal, akulah akhir. Itu akulah Yesus sang bintang timur. Bapa telah memberikan kepadaku kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu sembahan mereka. Nah, tapi kalau berbicara aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku, nah itu Yesus asli itu. Nah, jadi maklumi aja kalau saudara Kristen itu menggabungkan dua hal ini sehingga muncul konsep 100% Tuhan, 100% manusia. Karena pada saat Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel, Yesus mengajarkan dirinya manusia 100%. Lalu kapan muncul 100% Tuhan? Pada saat ada makhluk datang kepada Paulus, kepada penulis wahyu, dan yang lainnya mengaku sebagai Yesus. Nah, Kristen menggabungkan dua ajaran ini, antara ajaran Yesus yang asli dengan ajaran Yesus yang palsu melalui nabi-nabi palsu juga. Begitu. Jadi maklumi aja teman-teman Kristen kita ini kayak mana gitu. Contoh misalnya, ini sederhana aja. Di dalam Imamat 19 nomor 28, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah kemudian kamu bertato atau memberi tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Jadi perintah larangan ini itu berasal dari Tuhan yang ada pada kitabnya orang Yahudi. Itu jelas tuh. Tetapi ada kemudian Yesus palsu yang datang menceritakan dan mengabarkan kalau dirinya itu kemudian di surga punya tato. Sedangkan Yesus yang asli, sejak dia ada di atas muka bumi bersama dengan muridnya yang asli Bani Israel, tak pernah menyentuh sedikit pun tato-tatoan, tak pernah. Yesus tidak pernah bercerita ada tato di pahaku loh, nggak ada cerita kayak gitu. Yesus malah mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti Yesus menegakkan Imamat 19 nomor 28, janganlah engkau bertato di kulitmu, akulah Tuhan. Nah, perintah ini pasti ditaati oleh Yesus. Berarti Yesus yang asli tidak mungkin bertato. Coba tanya Ibunda Maria, ada nggak tatonya anaknya? Tapi tiba-tiba saja muncul makhluk yang memberikan sinyalemen pemahaman terhadap nabi-nabinya bahwa ada Yesus yang kemudian bertato pada apanya itu, di pantat atau di mana Bang Andi? Pantatnya atau di mana ini? Di paha tadi. Oh, di paha. Nah, itu. Berarti ini adalah Yesus yang lain. Makanya Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 24, ya, waspadalah sebab Mesias di sini Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan mukjizat dan tanda-tanda sekiranya bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, itu. Jadi Bang Handi kalau diskusi sama teman Kristen jangan terlalu dipaksakan, karena masih ada dari kelompok Kristen saudara-saudara kita ini yang belum tahu kalau ternyata Yesus dalam kitabnya itu ada dua. Begitu Bang Andi. Makasih Ukhti Fatma Abbas. Bang Andi sudah paham dah nih Bang Andi? Oi Bang Andi, Yesus ada dua. Iya. Yesus ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Nah, kalau yang asli manusia, kalau yang palsu Tuhan. Makanya kalau digabung 100% manusia, 100% Tuhan. Itu konsep dari Kristen. Karena memang ada makhluk yang datang mengaku, akulah Tuhan. Nah, begitu nggak bunyinya? Enggak, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya. Nah, ini makhluk inilah yang kemudian yang punya tato, yang kemudian diajarkan membatalkan hukum Taurat, mati terkutuk, Alfa dan Omega, bintang timur, terus apa lagi? Apa lagi? Membatalkan hukum Taurat,
Kemudian apa lagi? Bangkit dari kematian. Itu Terkutuk di tiang salib. iya, diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Itu Yesus yang itu, Yesus yang datang kepada pengikut-pengikut atau nabi-nabi. Jadi nabi-nabi palsu yang dimaksud di sini adalah pastor, pendeta. Karena mereka berbicara lebih hebat daripada Yesus. Yesus ketika nangis waktu datang kepada Bani Israel tidak pernah mengaku seperti apa yang diajarkan kemudian oleh pendeta dan pastor. Yesus malah mengatakan tanda-tanda nabi palsu itu pengikutnya apa? Pengikutnya nabi palsu itu dari buahnya bisa kita lihat. Bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, dan itu dilakukan oleh pendeta. Berarti pendeta-pendeta ini yang dimaksud nabi-nabi palsu itu. Apa itu nabi? Orang yang menerima ilham, orang yang menerima wahyu. Mereka mengaku enggak kalau mereka itu dibimbing dalam Roh Kudus? Mengaku enggak? Ngaku. Berarti mereka ini mengaku nabi gitu. Oke. Ya. Silakan. Berarti Guru berarti kalau minuman itu iklannya yang asli yang ada badaknya, ini yang palsu yang ada tatonya gitu ya? Iya. Betul. Iya, iya. Mana di mana Yesus? Di mana kapan Yesus ditato? Pada saat dia hidup. Enggak ada kan? Yang ada nonotnya dipotong, itu asli tuh. Tapi kalau ditato di mana? Di mana dalilnya? Gak ada. Orang Yahudi nggak boleh bertato. Imamat 19 nomor 28, apalagi seorang rabi. Mana ada? Berarti yang tatoan yang diceritakan dalam kitab Wahyu itu adalah Mesias palsu. Matius 24 nomor 24. Waspadalah kepada Mesias palsu. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku, membawa-bawa namaku dan mengaku akulah dia. Berarti ada penyesat nanti yang mengaku Yesus. Betul, terangkatnya Yesus ke langit, muncul oknum-oknum yang kemudian mereka sembah. Nah, jadi itu bukan Yesus yang asli, dan bukan, kalau dalam konsep Islam itu bukan Nabi Isa, itu adalah makhluk lain. Makhluk lain selain daripada Yesus yang asli. Itu yang perlu dipahami oleh Bang Handi supaya jangan menyiksa teman-teman Kristen ketika naik di Komal. Kasihan mereka. Mereka Saya nggak tahu. saya sebenarnya nggak nyiksa, saya bikin bahagia dia loh. Cuma dia aja sendiri nggak mau bahagia. Disiksa itu namanya Bang Handi. Oh, nyiksa ya. Ya, karena Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Tidak mungkin orang yang datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Taurat dan juga Injil tidak mungkin masuk ke dalam neraka. Ini innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah bahan bakar jahanam. Apakah Nabi Isa yang disembah? Bukan Nabi Isa yang disembah. Makanya Allah pertanyakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah kau yang mengajar kau? Bukan saya yang mengajarkan mereka menyembah kepada oknum yang dikatakan saya. Itu adalah makhluk yang datang kepada mereka, bukan saya. Maka yang disembah dan yang menyembah, kata Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Mereka yang menyembah dan yang disembah masuk ke neraka sama-sama. Siapa yang masuk ke neraka? Iblis. Yang menyembah iblis ya ikut, karena selain daripada Allah. Apa pembuktiannya? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Yesus mengatakan, janganlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kata Yesus itu begitu. Siapa yang diusir karena menyembah Yesus? Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Siapa mereka? Kristen. Mereka pelakunya. Maka benarlah yang disembah itu adalah Lucifer. Coba baca Wahyu 22 nomor 16. Aku Yesus, sang bintang timur dari tunas Daud. Ya kan? Ada makhluk setelah Yesus terangkat ke langit, 70 tahun kemudian setelah Yesus terangkat muncul makhluk.
dengan mengatakan aku Yesus loh, aku keturunan tunas Daud loh, aku bintang timur. Padahal bintang timur itu di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 itu adalah Lucifer yang naik ke langit melampaui awan-awan, membangun tahtanya, ingin kemudian menyamai Tuhan, menyamai Sang Maha Tinggi. Apa yang dilakukan oleh Kristen hari ini? Apa yang dilakukan oleh pastor dan pendeta hari ini? Mereka memaksakan yang bernama Yesus ini satu hakikat dengan pencipta alam semesta yang maha kuasa. Betul? Benar? Betul. Mereka berusaha supaya Yesus yang datang kepada Paulus dan yang datang kepada Ananias dan yang datang kepada penulis di Pulau Patmos ini, si Markus yang juga disebut Yohanes, supaya mereka menyamakan yang maha tinggi. Makanya mereka memaksakan aku dan Bapa adalah satu, buktinya Yesus adalah Tuhan. Dia gabungkan, padahal Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu dalam bentuk ajaran. Aku datang bukan atas kehendak Bapakku, aku berbicara atas kehendakku tapi atas kehendak Bapakku. Aku berbicara bukan atas kehendak tapi atas kehendak Bapakku. Aku bermujizat, aku melakukan pekerjaan dan seterusnya bukan karena aku, tetapi dari Bapakku yang telah mengutus aku. Aku dan Bapa adalah satu. Makanya Paulus pun mengatakan dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus itu takluk dalam hukum Taurat. Artinya Yesus itu tunduk dan patuh kepada hukum Taurat. Tapi muncul lagi ajaran yang muncul dari luar yang menggabungkan pernyataan itu dan menggabungkan si bintang timur ini. Siapa bintang timur? Tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, siapa bintang timur? Siapa Hilal bin Zakar? Pasti mereka akan berkatakan, itulah yang kami sebut syaitan atau Lucifer dalam bahasa Inggris. Jadi untuk apa iblis merasuki Yudas? Agar supaya manusia terselamatkan gitu? Nggak mungkin. Apakah iblis misinya mau menyelamatkan manusia? Tidak. Tujuan iblis merasuki Yudas agar ada keadaan yang terbentuk di mana ada orang mati di atas tiang salib. Harus. Kemudian nanti akan bikin makar. Wih, yang mati di atas tiang salib itu mau tahu? Ya, itu untuk nebus dosa-dosa kalian. Bahkan bukan hanya dosa kalian, tapi dosa dunia. Hah, masa? Ya, ditulislah catatan-catatan itu. Tapi kalau itu benar, bisikan makhluk itu benar, bahwa adalah dia mati di atas tiang salib untuk menebus dosa, tanya kepada Elohim, catatan-catatan yang ada di dalam Bible. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jelas kan? Betul kan? Baca Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Apa yang diterangkan? Apabila ada orang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di atas pohon, janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang mati terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diberikan, yang diwariskan kepadamu. Tapi dipaksakan. Hal-hal yang sudah nyata-nyata bahwa orang yang digantung di salib itu hanya orang yang memenuhi syarat, yaitu melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Dan Yesus sama sekali tidak punya dosa, tapi mereka paksa-paksakan. Tidak, Yesus mati harus menggenapi apa yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Padahal orang Yahudi lebih paham kitabnya daripada mereka. Mereka sok-sokan lebih tak paham bahwa padahal mereka hanya umat terjemahan. Orang yang punya kitab kok nggak pernah mengartikan seperti itu. Nggak boleh kemudian orang yang benar itu dibunuh, nggak boleh. Yesus dalam Matius 19, Tuhan, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh, Cak Ayu. Berarti membunuh, apalagi membunuh Yesus, itu adalah sesuatu kemungkaran. Di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Lalu dari mana konsepnya kemudian bahwa matinya orang benar ini justru adalah
ajang keselamatan bagi orang Roma dan Yunani. Dari mana? Dari mana? Dari bisikan makhluk yang ngaku Yesus, yang adalah bintang timur. Silakan Anda renungkan. Anda renungkan. Apa bukti bahwasanya kemudian Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya harus mati untuk menebus dosa? Kita baca dalil. Kita baca dalil. Apa Yesus katakan di dalam kitabnya orang Kristen? Ya, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itu yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Berarti orang-orang ini ada iblis yang merasuki. Aku juga punya bapak. Apa yang kulihat pada bapak, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, keturunan Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Sunat, kurban hewan, satu Tuhan, bukan malah sebaliknya. Kata Yesus begitu. Jikalau sabar sedikit lagi. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Apa itu? Iblis. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata ia berdusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Siapa? Ada yang bisa membuktikan bahwa aku telah berbuat dosa? Siapa di antaramu yang mampu membuktikan itu? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada aku? Barang siapa berasal dari Allah, yang mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal daripada Allah. Ini bukti khutbah Yesus bahwa dia sama sekali tidak menginginkan pembunuhan. Ini klarifikasi Yesus. Karena upaya pembunuhan terhadap dirinya, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa pembuktiannya? Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yudas. Kenapa dia dimaksud iblis? Kenapa dikatakan iblis? Karena dialah kelak yang akan mengkhianati Yesus untuk Yesus dibunuh. Berarti upaya-upaya pembunuhan terhadap Yesus itu adalah upaya setan. Setanlah yang menginginkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus, dan Kristen menginginkan upaya iblis itu berhasil supaya Kristen bisa mendapatkan penebusan dosa, dan Kristen bisa mendapatkan Tuhan bernama Yesus sang bintang timur. Itu fakta berdasarkan Bible. Silakan Anda bantah Bible, tulisan-tulisan yang ada dalam Bible saudara. Silakan. Saya izin turun dulu, saya mau tidur. Bentar dulu, terhati dulu lah, sekitar 10 menit sampai 10 jam. Oh baik, sudah jam 2.10 menit ya pagi. Di Juma ini kan Islam palsu Jam ini. 3 ini Bukan sebenarnya. Islam si Juma ini Kristen. Baik, saya tanggapi soal sunat dulu ya, Bang Zuma ya. Sunat. Ya, soal sunat dulu. Tadi kamu panjang lebar, saya angkat soal sunat dulu. Kok bisa larinya ke sunat? Iya, karena kan kamu sebut jadi sunat toh. Hah? Kamu kan Ada. tidak sempat ngomong soal sunat. Oh, ya silakan. Karena kalian tidak mengikuti ajaran Abraham, kalian membenci ajaran Abraham. Silakan.
Baik, sekarang tunjukkan saya dulu daripada data Islam menatakan Al-Quran dan jangan dari ke hadis ya, cuma Al-Quran ya. Ya. Ada menunjukkan tertulis tentang sunat. Oke. Terus Jangan lari ke hadis, cuma lari ke Al-Quran. Tunjukkan data membuktikan ayat tertulis dipaparkan Islam itu ada mengangkat soal sunat dan kapan Muhammad disunat. Ada ayatnya enggak? Oke, baik. Yang pertama yang harus kamu ketahui bahwasanya orang Arab itu semuanya disunat. Bukan orang Arab semua. Anda bertanya, dengarkan jawabannya dong. Mana ayat Orang sunat? orang Arab itu keturunan Abraham, orang Yahudi itu keturunan Abraham. Mereka punya tradisi keyakinan dari nenek moyang mereka. Mereka lahir disunat. Jadi tidak mungkin kemudian wahai Nabi Muhammad bersunatlah, nggak mungkin. Karena Nabi Muhammad itu lahir sebagai orang Arab keturunan Abraham. Makanya orang-orang yang masuk mu'allaf mengikuti Rasulullah tidak ada diceritakan maka disunatlah Abu Bakar, maka disunatlah Utsman. Kenapa? Karena mereka meskipun mereka belum Islam, masih jahiliyah, tapi secara tradisi Yahudi dan juga Islam itu dan juga Arab itu bersunat dari kecil. Mana ayatnya? Dalilnya. Dalil apa? Sunat itu di Al-Quran mana? Sudah saya katakan orang Arab itu nggak ada ayatnya. orang Arab itu semuanya bersunat. Kok minta ayat pula? Mana ayatnya Nabi Musa bersunat? Mana ayatnya Nabi Musa bersunat? Ada? Nggak ada kan? Mana Daud bersunat? Ada dalilnya? Nggak ada kan? Mana Yusuf anak bapak tirinya Yesus? Ada bersunat di dalam Bible? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena mereka semuanya itu adalah orang-orang yang bersunat dari lahir, dari kecil. Al-Quran. Al-Quran. Mana dalilnya Musa bersunat? Mana pengakuan Yesus? Mana pengakuan Yesus kalau dia sudah bersunat? Ambil lidah saya ini kau potong. Kalau ada pengakuan Yesus, aku bersunat, ada? Gak ada, karena dia Yahudi. Orang-orang Yahudi dan orang Arab itu mereka keturunan Abraham. Tradisi mereka secara keyakinan dari nenek moyang mereka Abraham, mereka lahir sunat. Makanya kalau saya minta mana pengakuan Yesus, aku bersunat, ada? Ada? Saya kayak kamu dulu, jawab dulu dong. Saya sudah menjawab. Summa auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Mana dalilnya? Bukan cuma Quran. Kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Apa ajaran Ibrahim? Sunnat. Mana ayatnya? Ini saya sudah bacakan. Summa auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Mana ayatnya? Tunjuk. Kupingmu itu budak. Udah dijawab. Budak. Kupingmu budak. Tunjuk ayatnya mana? Sudah ku baca. Summa auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jelas ayatnya. Nah, sekarang mana ayatnya Yesus sunat? Ada. Aku disunat. Mana dalilnya? Nggak ada. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Memangnya keturunan Ismail pernah sunat sejak Ismail keturunannya langsung pernah nggak sunat? Seluruh keturunan Abraham itu sunat, baik dari Nabi Ismail maupun dari Nabi Ishak, semuanya sunat. Hanya kalian aja nggak sunat. Kenapa? Karena kalian pengikut Yesus palsu. Paham? Dalilnya nggak keturunan siapa Ismail sunat? Loh, apa sih ini orang? Udah dibahas. Iya, silakan. Ini nih keturunan keturunan Ismail. Kenapa sih orang bodoh-bodoh semua begini naik? Saya bacakan. Orang Arab itu belum pernah sunat sebelum ya udah dibacain, tunggu diam. Kata siapa? Kata siapa orang-orang Arab itu nggak bersunat? Bismillahirrahmanirrahim.
Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal maut Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka ini adalah orang-orang yang berserah diri terhadap perintah Allah. Yang diperintahkan Allah kepada mereka sunat, mereka sunat. Diperintahkan Allah jangan makan babi, mereka tidak makan babi. Diperintahkan kepada mereka untuk sholat, mereka sholat. Kalian ajanya ini yang ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Dari mana ajaran itu? Dari Yesus palsu yang datang mengaku sebagai bintang Lucifer Lucifer. Siapa yang ketemu Lucifer di goa itu kan Muhammad. Oh, tidak ada Lucifer kemudian datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lucifer mustahil kemudian mengajarkan Al-Quran. Lucifer mustahil kemudian mengajarkan manusia menyembah kepada Allah. Tetapi Lucifer mengajarkan menyembah kepada mantan mayat, itu betul. Lucifer mengajarkan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Tuhan, itu betul. Lucifer menghalalkan apa yang diharamkan oleh Tuhan, itu betul. Lucifer membimbing, mengajak orang menulis sebuah buku, 13 buku, 1 buku, 2 buku untuk menyesatkan manusia, itu betul. Lucifer mengatakan manusia setara dengan Tuhan, itu betul. Lucifer mengajarkan Tuhan datang, merendahkan diri, mengosongkan diri, menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia, itu betul. Hanya Lucifer yang mengajarkan pencipta alam semesta mati dipantai oleh ciptaannya sendiri. Sampai sini paham? Tolong baca 2 Korintus 11 ayat 14. Dibilang situ tolong bisa berikan saya 15 detik tanpa diganggu, boleh nggak? Silakan. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11 ayat 14. Oke, silakan. 15 detik ya. Oke. Hal ini tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, Pintar. ayat ini tergenapi ketika malaikat Jibril atau Lucifer nyamperin Muhammad untuk menolak kematian dan penyaliban Yesus. Nah, itu dia. Mari kita buktikan. Di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel dan kepada angkatan jahat dalam Matius 12 nomor 38, apa yang dikatakan? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan dan anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga bangkit. Siapa yang mengimani Yesus bangkit pada hari ketiga? Kristen atau Islam? Ajaran Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad apa mengajarkan itu? Tidak. Sedangkan angkatan jahat mengajarkan ada orang bangkit pada hari ketiga sebab dia hanya 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga wajib hukumnya dia terangkat dari kubur. Lah itu siapa yang imanin? Kristen. Berarti Kristen ini angkatan baik atau angkatan jahat? Jahat. Angkatan jahat. Kok gitu aja nggak bisa mikir toh? Kalau dalam ajaran agama Islam itu jauh. Malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sangat jelas di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 160 69. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qabla al-maut. Apa itu? Beriman semua kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka beriman? Karena mereka selama ini menolak ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke
kehadiratnya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, dan kami hukum, Allah mengatakan, dan kami hukum mereka karena ucapan mereka. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi Isa dibunuh, Yesus dibunuh, Allah hukum. Pasti Allah hukum. Apa hukuman Allah kepada mereka? Allah membutakan hatinya. Allah membuat kupingnya tuli, membuat hatinya buta. Meskipun mereka melihat, mendengar, tapi mereka tidak akan sampai kepada poin kebenaran sebelum mereka melepaskan kodrat kekufuran yang ada dalam hati mereka. Ini Al-Quran mengatakan itu. Coba Nabi Isa mengatakan, astagfirullahaladzim, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh. Berarti kalau dikatakan mereka tidak membunuh, berarti tidak ada hari ketiga, tidak ada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Tetapi wajib hukumnya ada orang yang masuk ke dalam perut bumi. Kenapa? Karena ada angkatan jahat yang minta tanda itu. Tidak mungkin Nabi Allah, Rasul Allah yang menjadi tanda terhadap angkatan jahat. Tidak mungkin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa alias Yesus asli, kemudian membiarkan orang-orang terlunta-lunta dengan konsep pemahaman mereka dikarenakan makar yang mereka buat sendiri. Apa itu? Angkatan jahat dibalaskan tipu dayanya oleh Allah dengan menjadikan anak manusia sebagai pengganti Nabi Isa keluar dari kubur pada hari ketiga, dan itu dijual oleh Lucifer kepada barat sehingga mereka menyembah manusia yang mati tergantung secara terkutuk di atas tiang salib. Sudah, silakan. Baik. Anda bantah dengan dalil, silakan. Tadi kamu bilang Rasulullah Nabi Muhammad dipenuhi Roh Kudus ya? Ya, betul. Mana dalilnya? Oke. Al-Quranul Karim menerangkan dalam surah An-Nahl. Ya, tunjuk dulu ayatnya. Jangan ngomong Al-Qurannya, bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kamera. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Ini dalil. Ini dalil. Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Tuhan dengan membawa kebenaran untuk meneguhkan kalbu, hati orang yang beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar baik serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jelas. Roh Kudus itu suci atau tidak? Roh Kudus namanya saja suci. Ruah Kudus artinya suci atau tidak? suci. Kalau suci, kenapa dia menggauli segala macam? Apa yang digauli? Kan menurut daripada Mana dia pernah menggauli? Dia menggauli istrinya, apa yang salah? juga menantunya juga. Siapa menantunya? Tidak ada menantunya, dia nikah hingga ada. Itu adalah anak angkatnya yang punya bini untuk memutuskan perkara anak angkat pada zaman itu. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi istri atau janda dari anak angkatnya. Gak ada dia menantu, gak ada menantu-menantuan. Sekarang kamu punya anak angkatmu punya istri. Apakah istrinya itu menantumu? Hah? Menantumu gitu? Gak ada itu cerita. Masa anak angkatmu punya istri, anak istrinya juga menantumu? Jadi anaknya cucumu juga gitu? Enggak, itu hanya mulutmu aja yang berkata. Tapi secara nasab, kamu tidak ada keturunan atau silsilah kepada dia. Tidak ada genmu turun ke dia. Jadi dia bukan menantu. Jangan memfitnah.
Dan itu kalau Anda membawa kabar 1400 tahun silam, orang Arab sudah membenci beliau, orang Arab sudah memusuhi beliau. Tapi apa faktanya? Sampai hari ini belum ada manusia di atas muka bumi ini yang dicintai sampai 1000 tahun, 1400 tahun. Mereka masih mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus datang 33 tahun, hanya 11 pengikutnya dimusuhin dihabis-habisan. Kalau Yesus yang palsu, oh miliaran pengikutnya. Yang bintang timur itu, yang punya tato itu, wah jangan dibilang, pengikutnya banyak. Pemakan babi, mereka tidak bersunat, dan mereka kemudian sembahyang hari Minggu menyembah dewa-dewa. Itu pengikutnya. Yesus palsu banyak, tapi yang asli pengikutnya nehi merica ketumbar jahe caput nih. Kalau yang tadi ayat sunat aja di Al-Quranmu itu nggak tunjuk, masih ngomong sunat. Oke ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad bersunat, umatnya Yesus bersunat. Hanya umatnya Lucifer yang tidak bersunat. Dari sini sadar ndak ente? Umatnya Nabi Muhammad tidak makan babi, umatnya Yesus tidak makan babi, umatnya Lucifer makan babi. Sadar ndak ente? Mana ayatnya umat Lucifer makan babi? Mana ayat? Lah kalian makan babi? Tunjuk ayatnya dulu. Oke, saya tunjukkan kepada kamu ya. Di dalam kitabmu dikatakan segala sesuatu halal bagiku. Bukan, yang kau bilang tadi makan babi sama Lucifer. Tunjuk ayatnya bulat-bulat. Oke, kutunjukkan bagimu. Di dalam sabar dulu. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6:12. Ini yang membisikkan Paulus ini siapa? Bintang Timur. Dia mengatakan dalam Galatia 1, apa yang dikatakan? Tukang ngawur jumpa kamu. Ya, ini kok 1 Korintus 6:12. Masa ngawur? Kamu bilang Paulus itu bukan rasul, Paulus itu bukan Rasulnya Bintang Timur, yes, Paulus itu. Nah, makanya itu. Jadi buat apa kalau kamu bilang rasul Bintang Timur, kamu ambil ayatnya, bukan buat dalil. Kan Anda minta, mana dalilnya bahwa dihalalkan makan babi. Kutunjukkan samamu 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Maksudnya andai saja mobil truk itu bisa kalian makan. Andai bisa aspal itu digulung kayak roti gulung, kalian makan. Andai kapal selam itu bisa direbus, dikasih kecap, dikasih bumbu, dikasih garam, kalian juga makan. Kau bilang Paulus umatnya. Andaikan tiang listrik itu bisa dijadikan sate, Anda makan juga. Sama juga Anda percaya Lucifer. Andaikan saja mobil truk atau tank itu bisa ditumis, kalian makan juga. Ini dalil. Segala sesuatu halal bagiku. Dalil ada dalil. Jangan Anda mengatakan saya fitnah. Itu dalil. Nggak boleh Anda menolak dalil. Iya, saya jawab. Oke, silakan. Paulus itu percaya kepada Bintang Timur. Kau bilang. Oh, pasti. Sekarang kenapa kau guna dalilnya untuk berargumenmu? Berarti kau pengikut Lucifer. Bukan begitu. Caranya untuk membuktikan bahwa seketika Anda datang kepada toko saya belanja uang palsu, Bung, maka untuk membuktikan kepalsuan uangmu yang saya pakai untuk membuktikan itu. Masa uangnya tetangga saya? Lantas yang saya tuduh kamu, Bapak ini datang membawa uang palsu. Mana buktinya? Ini uang palsu di tetangga saya ada. Tidak kayak gitu. Kamu datang di toko saya belanja pakai duit. Untuk membuktikan bahwa kamu menipu menggunakan uang palsu. Uang yang kau bawa ini yang kubuktikan samamu. Maka kita ambil alat untuk kemudian membuktikan bahwa ini adalah palsu. Jadi makanya ku bawa dalilmu yang ku bawa ayatnya. Dalilmu yang saya bawa bahwa yang menghalalkan babi, bahwa yang menghalalkan babi. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus menghalalkan babi. Kamu percaya palsu, nggak apa-apalah itu memang gitu. Mana kemudian buktinya Yesus menghalalkan babi? Yang palsu ya, ternyata kesian deh lo. Dia framing lagi dia. Bagaimana ceritanya? Kalau ditanya itu dijawab. Iya, Bang Handi. Bukan bilang tadi Paulus itu pengikutnya Lucifer. Bang Handi gini, Bang Handi. Iya. Ada seorang pengedar uang palsu
ditangkap oleh polisi. Kenapa kau tangkap saya? Karena kamu pengedar uang palsu. Apakah Pak polisi percaya ini uang palsu? Ya, saya percaya. Ah, berarti Bapak juga pengedar. Wah. Ada saja pola pikirnya. Ini kalau pelampung sudah nggak ada lagi, sudah tak ada lagi bahan untuk melawan, asal-asal ngomong aja. Kamu datang membawa dalil, mana buktikan kepada saya kalau Lucifer menghalalkan babi. Kutunjukkan 1 Korintus 6 nomor 12. Habis itu kau mengatakan apa? Berarti kau percaya. Nenek Lucifer, mana bisa kayak begitu? Kamu baca dalilnya, berarti kamu percaya. Loh, lucu orang ini. Lucu orang ini. Jadi kalau kamu kamu baca Al-Quran, berarti kamu percaya Al-Quran? Hah? Malasa. Orang sakit itu. Habis ini waktunya Banyu aja, suruh putar-putarin. Ya, saya sambil tidur ini Bang Andi. Mata saya sudah terpejam. Yang namanya BAP itu, sadar lo ya. Yang namanya BAP itu, data itulah yang kita kupas. Bukan berarti percaya dan enggaknya. Kan itu. Ini bukan masalah percaya nggak percaya. Data yang ada di Biblemu itu tertulis begitu ya. Mau diapa lagi gitu loh. Ada aja lupa deh. Semua umat Muslim menurut Bang Zuma babi itu haram, benar kan? Iya. Jadi maksudnya Bang Zuma itu mulai dari hari ini tinggalkan TikTok karena TikTok itu dibuat oleh pemakan babi. Emang TikTok dimakan? Lucu ente itu. Haramkan kalian mengharamkan PUBG. Kenapa tidak haramkan juga TikTok? Begini saudara, kalau seseorang itu mengharamkan makan babi, babinya tok. Bedakan antara TikTok dengan babi. Kan yang diharamkan itu babi. Apakah Anda merasa babi? Jangan picik kali dalam berpikir, dalam bernarasi itu. Kehidupan ini harus seimbang. Makanya Allah itu maha bijaksana. Tuhan yang kami sembah itu maha bijaksana. Makanya kehidupan di atas muka bumi itu seimbang. Dia punya ekosistem sendiri. Dalam kehidupan kita, dalam habitat kita sebagai manusia, kita saling membutuhkan satu sama yang lain. Kristen membutuhkan Islam, Islam membutuhkan Kristen. Berbeda dengan akidah. Dalam ranah akidah, zona akidah, untuk menguji akidah kita itu benar, maka kita pelajari semua apa yang ada terkait dengan pewahyuan dan akal. Kalau Anda mengatakan kemudian jangan menggunakan TikTok karena TikTok itu adalah buatan orang pemakan babi, maka saya mengatakan jangan kau hidup di bumi, karena bumi itu adalah bumi yang diciptakan oleh Tuhan yang melarang makan babi. Kau mau kemana? Kau mau pindah kemana sekarang? Planet Mars. Mana buktinya? Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Siapa yang mengatakan itu? Elohim. Alam ini diciptakan oleh Elohim kan? Nah, sekarang kalau begitu alasannya kau pindah dari bumi ini. Kau mau kemana? Kau juga pindah karena itu babi itu dibuat oleh penciptamu. Tulang itu kan yang buat babi. Tuhan mengatakan jangan makan babi, kami nggak makan babi. Tuhan mengatakan jangan makan babi, kamu makan babi. Berarti kamu yang harus pergi dari sini. Pergi sana, pergi. Sendalmu ketinggalan. Itu alam itu kurang kerjaan. Kenapa? Buat apa menciptakan? Kenapa Anda mengatakan Allah kurang kerjaan? Kenapa? Karena dia harus jadi bayi gitu. Karena dia capek-capek buat babi terus hanya untuk membuat hukum untuk jangan memakan babi, nggak masuk akal. Nah, jadi kamu tidak percaya Imamat 11 nomor 7? Ya itu buat umat Israel yang sedang lewat Laut Merah itu. Tapi nempel di kitab lo, Ya itu Tuhan. Kau tanya Tuhannya Israel. Tuhannya Israel, kenapa kau bikin hukum kayak begitu? Sementara babi itu mirip dirimu. Nah gitu, bilang tanya. Kau itu, kenapa kau tidak makan lintah? Kenapa kau tidak makan lintah? Kenapa kau tidak makan kecoa? Kenapa enggak makan? Makan aja tuh kecoa, makan itu nyamuk. Makan semut. Makan bekicot semuanya kau makan.
Kenapa kau nggak makan? Kenapa kau nggak makan orang, mamakmu? Itu bisa dimasak, itu direbus. Percuma Tuhanmu menciptakan mamakmu yang enak dagingnya kalau kau nggak makan. Masak itu mamakmu, potong-potong dia. Ngawur aja kau ngomong. Tuhan punya aturan. Tidak boleh kita bantah aturan Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah memutuskan, kamu wahai sedot WC, sejak kamu lahir sampai kau mati, kuciptakan kau dengan 2 kaki, tapi kau berjalan cukup dengan 1 kaki. Mampus. Kalau Tuhan menginginkan begitu, kau siapa mau ngatur-ngatur Tuhan? Siapa kau? Siapa kau mau ngatur Tuhan? Kau atur Tuhan harus jadi bayi. Kalau kau mengatakan kurang kerjaan, lebih kurang kerjaan lagi Tuhan kau. Ngapain dia coba pecahkan perawan? Coba, ngapain dia masuk ke dalam perutnya orang? Untuk apa? Intip-intip gitu. Itu Tuhan kamu kurang kerjaan, itu Tuhanmu. Kalau kau berpikir kayak begitu, Tuhanmu ngapain harus mati digantung? Ngapain? Kan dia tinggal mengatakan dosamu telah kuampuni, selesai perkara kan? Kenapa harus konyol kayak begitu? Harusnya kalau Tuhan itu bisa jadi manusia, harusnya kalau dia bisa jadi manusia, setiap hari dia turun ke Indonesia, turun ke Jepang, turun ke Belanda, turun ke Amerika. Kalau dia hanya turun ke Israel, tidak adil Tuhan kau itu. Adil Tuhan kau. Itu buktinya. Kenapa dia turun hanya di Israel? Harusnya turun di Indonesia juga dong. Dan kalau dia turun jangan cuma dalam bentuk laki-laki, dia juga harus dalam bentuk perempuan. Dan kalau dia datang jangan hanya bentuk manusia, dia harus datang dalam bentuk monyet, dalam bentuk sapi. Dia harus adil kepada ciptaannya. Kalau memang Tuhan itu bisa menjadi makhluk, Tuhanmu harus jadi monyet, harus jadi biawak, harus jadi kuda, harus jadi semut supaya adil. Loh, kok kenapa kamu jadi ngatur-ngatur Tuhan? Sama pertanyaanmu tuyul. Begitulah hakikatnya pertanyaanmu. Kenapa Tuhan menciptakan babi, habis itu kita dilarang makan babi? Ya makan ajanya. Biar kau dilarang Tuhan, kan Tuhan kau nggak lihat, hanya Tuhan yang melihat kau. Walaupun kau dilarang, makan aja. Kan nggak ada paksaan juga nya. Tuhan hanya mengatakan jangan ki makan babi, tapi kalau mau ki makan babi makan saja. Tapi ingat ki, ingat, siapa yang melanggar perintah Tuhan ada neraka. Siapa yang taat kepada perintah Tuhan ada surga. Perintah Tuhannya jangan makan babi, kamu makan, berarti kau melanggar. Kalau kau melanggar, apa hukumannya kalau melanggar? Hah? Apa hukumannya kalau melanggar? Neraka. Neraka. Apa? Kenapa Yesusmu? Kenapa bintang timurmu? Kenapa? Bintang Sudah timur ditipu semuanya. Nah itu ajaran siapa itu? Di mana Yesus pernah mengajarkan ketika dia hidup bersama dengan orang Yahudi selama 33 tahun. Bahkan tadi saya membacakan Yohanes 8:1 perikop. Jika Abraham adalah bapakmu, kenapa kamu masih mau membunuh aku? Itulah sebabnya kau tidak bisa mendengarkan firman yang kusampaikan kepadamu, karena kau tidak berasal dari Allah, kau berasal dari bapakmu. Siapa bapakmu? Lucifer, sang manusia bertato. Yesus menebus dosa, enak kali. Kamu tahu nggak? Konsep itu bukan hanya sekarang. Konsep itu pertama kali muncul di mana? Muncul di Roma, Yunani. Kau tahu dosa-dosa orang 2000 tahun yang lalu? Tahu? Kamu tahu perilaku mereka? Ada yang makan anaknya sendiri, asal kau tahu. Ada yang perkosa ibu kandungnya sendiri. Ada yang perkosa anak kandungnya sendiri. Kau tahu itu? Dosa-dosa mereka ini ditanggung anaknya orang di atas tiang salib. Itu maksud lo? Enak kali. Mana ada ajaran kayak begitu? Mana ada? Dengan matinya Yesus, dia telah menghapus dosa-dosa kita di atas tiang salib. Dosa yang mana? Memperkosa ayam, memperkosa sapi, memperkosa buaya. Itu diampuni semua tuh. Apalagi perkosa anak kandung sendiri, perkosa ibu sendiri. Itu apa itu namanya? Di mana kau dapat ajaran kayak begitu? Siapa yang ngajarin? Di mana Yesus pernah menerangkan itu? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dan akan diberi ganjaran berdasarkan perbuatan masing-masing. Kau tidak sadar itu?
Nggak sadar itu. Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah harta surga. Sebab harta surga tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Mobil, HP, komputer? Bukan. Harta surga itu adalah amalan baik. Makanya dikatakan kasihilah Tuhanmu. Bagaimana cara manusia mengasihi Tuhan? Dengan melanggar perintahnya. Konyol itu namanya. Mengasihi Tuhan cara baca di dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Apa cara mengasihi Tuhan? Mentaati dengan sungguh-sungguh, melaksanakan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah, larangan Tuhan dengan setia. Itu kasih. Di mana kau dapatkan kasih? Dengan mengatakan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya telah dihapuskan dengan matinya anak Maria di atas tiang salib. Para kali bah. Di mana kau dapat ajaran kayak begitu? Dari mana? Dari makhluk yang bertato di pahanya. Paham? Melalui siapa? Melalui nabinya, melalui rasulnya, melalui utusannya. Siapa utusannya? Pak Ulus dan kawan-kawan. Nggak sadar sampai sana. Tato. Siapa yang bertato? Yesus bertato kan? Yesus yang datang setelah Yesus asli terangkat ke langit, kan ada Yesus datang. Dikabarkan oleh Wahyu, penulis Wahyu yaitu Markus, yang biasa disebut juga Yohanes. Itu yang mengajarkan kalian kan? Yesus bertato di pahanya bedeng. Kapan Yesus asli ini? Kapan Yesus asli ini? Tahu saya Yesus yang asli itu bertatonya di telapak tangan. Siapa? Pindah lagi, tatonya pindah lagi. Yesus yang asli. Enggak, Yesaya 49 ayat 16. Yesaya 49 ayat 16. Ada. Masa sih? Iya. Serius itu? Darius. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang. Berarti yang di paha bener palsu kalau gitu. Palsu, berarti palsu. Bener. Palsu. Ternyata yang dilukis itu di telapak tangan. Bukan di paha. Mengkonfirmasi dia. Tapi tak ada hubungannya ini sebenarnya. Tapi enggak apa-apa. Ada. Sama-sama ngebawa. Nah, Bintang Timur tatonya di mana Bang Handi? Bintang Timur Di paha tadi. di paha. Tertulis di mana itu? Wahyu 19 nomor 16. Ketahuan kan? Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis, "Hey! Makula man rasai tante." Ini preman pasar ini pakai tato di paha. Dan Yesus tidak pernah ketika dia datang yang asli ya, di tengah-tengah Bani Israel yang melakukan tato itu tidak ada. Kenapa? Karena Yesus paham itu dilarang di dalam ajaran agamanya. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab yang saya sampaikan kepada kamu barusan, bahwasanya Yesus mengatakan Imamat mengatakan jangan kamu bertato, itu nggak boleh. Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini Om? Udahlah, hibur aja lah dirimu sendiri. Ampun dia, kau bisa katakan. Aku hibur diriku, sementara kau nangis. Nggak adil itu namanya. Ayolah kita tertawa sama-sama, belajar sama-sama. Ayo, jangan kamu berpikir Bang Suma benci. Enggak, aku nggak dapat perpuluhan. Saya hanya memberikan pemahaman kepada saudara bahwa selama ini ada oknum yang mendapatkan keuntungan pada saat akal kalian dimatikan. Mereka justru punya tabungan, menumpu harta sampai ke langit. Kamu nggak sadar itu. Kamu nggak sadar itu, Bung. Coba analisa sederhana saja. Dari mana dasarnya perpuluhan masih dilakukan di gereja? Bukankah di dalam Efesus 2:15 bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala apa yang ada di dalam hukum Taurat, termasuk perpuluhan.
Apa buktinya? Sunat dibatalin, haramnya babi dibatalin, sabat dibatalin. Kenapa giliran perpuluhan tidak dibatalin? Berarti ini agama akal-akalan. Yang lain yang merugikan dibatalin, yang menguntungkan diterusin. Padahal perpuluhan itu hak milik kepunyaan suku Lewi. Ada enggak pendetamu dari suku Lewi? Ada enggak? Terus kalian itu yang ngemis dengan alasan kotak amal itu yang disebut sempurna atau apa? Oh, tidak ada orang mengemis dengan kotak amal. Tak ada. Orang datang membawa kotak amal ke rumah, berarti orang itu memberikan jalan ke surga. Tak ada paksaan dalam berimpak, dalam bersedekah. Mana ada pernah paksaan? Tidak seperti perpuluhan. Tidak ada paksaan dalam bersedekah. Namanya saja sedekah. Dan sedekah dalam Islam itu adalah amalan yang mampu menghapuskan dosa. Sedekah infak. Begitu juga dalam ajaran orang Yahudi. Infak sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Makanya belajar. Bukan anaknya orang dibunuh, ditombak, ditampar, dilulahin, ditelanjangin menghapuskan dosa. Itu ajaran apa itu? Hah? Ajaran apa itu yang kayak gitu-gitu? Kok barbar kali? Ajaran apa itu, Bang? Harus bunuh orang untuk menyelamatkan orang lain. Itu ajaran dari mana? Coba ya, Tuhan menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh. Tuhan memborbardir kaumnya Nabi Lut. Nabi Adam dikeluarkan dari Taman Eden karena kemarahan Tuhan akan dosa yang mereka lakukan. Orang-orang yang tidak melakukan dosa pada zaman Nabi Nuh semuanya dibunuh, semuanya tenggelam. Padahal mereka tidak melakukan dosa, bukan semuanya. Anak-anak lahir yang baru lahir apakah juga ikut terlibat? Tidak. Ada yang belum balik apakah terlibat? Tidak. Tapi Allah tenggelamkan semuanya. Giliran orang Roma di mana-mana melakukan penjajahan, kerajaan Roma menekan semua wilayah yang dijajah. Tuhan justru datang menghapuskan dosa-dosa mereka dengan menjadi seenggok bayi, lalu mati, dibunuh, digantung di atas pohon. Jago kali. Kenapa Tuhan tidak datang menjadi bayi pada saat kaumnya Nabi Nuh melakukan kemaksiatan? Kenapa Tuhan tidak datang ketika kaumnya Nabi Lot melakukan Sodom dan seterusnya? Kenapa Tuhanmu tidak datang pada saat itu? Kenapa? 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 Kenapa Tuhanmu tidak membela bangsa Palestina sekarang? Allah mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum, segala kebenaran itu sudah dituangkan di atas muka bumi ini. Silakan berjalan sesuai dengan selera. Silakan Anda melakukan sesuai dengan selera. Mau Anda beriman silakan beriman, mau Anda kafir silakan kafir. Allah memberikan kebebasan di atas muka bumi ini. Tidak, Allah mengatakan wah ini umatku umatku Palestina dijajah oleh, itu bukan Tuhan, itu dewa-dewa kuclo. Itu dewa-dewa, itu pemahaman dewa-dewa yang kayak gitu-gitu. Dikarenakan karena dia dijajah, dewanya turun membawa panah. Parah kali lah kau ini. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Allah memberikan manusia akal untuk kemudian memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang tipuan, mana yang asli. Itu akal yang Allah kasih. Kalau kita tidak diberikan akal, kita seperti binatang. Untuk apa kemudian kita dicipta kalau kita seperti binatang? Untuk apa tubuh sempurna ini kalau kita hanya seperti binatang? Untuk apa? Kita diciptakan oleh Allah dengan seperangkat akal untuk memilih mana baik, mana yang buruk. Jangan ikut-ikutan. Jangan mentang-mentang orang tua kita, kakek kita menyembah kepada oknum yang bukan Tuhan, kita pun ikut-ikutan. Lalu mana akal kita? Mana akal kita? Kalau salah-salah, kalau benar-benar ajaran yang kita anut dari lahir salah, akui salah. Ngapain dipertahankan kalau keliru?
Ngapain? Karena Tuhan memberikan kita pilihan, Tuhan memberikan kita akal, Tuhan memberikan kita kebebasan. Sekarang Anda masuk ke dalam kamar, kunci kamar Anda dari dalam, apapun Anda bisa lakukan. Anda mau salto-salto, Anda mau gorok leher, Anda mau onani, Anda mau meludah ke atas sambil baring, bisa Anda lakukan, tak ada yang melarang. Kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, maka bisa jadi Tuhanmu turun lewat jendela. Jangan kau lakukan itu sendiri, biar aku bantu kawan. Itu kalau Tuhan bisa jadi orang. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan berhenti menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin Tuhan menjadi bukan Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan yang menciptakan manusia menjadi Tuhan itu hanya agamamu. Bang Zuma, Agamamu. assalamualaikum. Tunggu limit dulu. Bang, orang lagi ngomong kok itu, Bang. Jadi kenapa sih? hanya di agamamu yang menciptakan dan mengadakan Tuhannya sendiri. Apesnya agamamu membentuk Tuhan dari anaknya orang yang tidak pernah mengajarkan dirinya adalah pencipta alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi. Gak pernah. Kecuali yang palsu. Yang palsu iya, akulah AO Alpha Omega, yang awal dan akhir. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Makhluk yang mengaku Yesus yang adalah bintang timur. Yesus yang datang kepada Bani Israel pernah nggak mengatakan itu? Akulah awal, akulah akhir. Pernah nggak Yesus mengatakan itu? Enggak. Pernah? Nggak pernah. Yesus yang datang pada zaman Bani Israel kedatangan makhluk yang lahir tanpa ayah, yang adalah Mesias bagi mereka. Dia mengatakan apa? Hah? Coba Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 31. Bantu saya baca. Coba. Berani baca? Berani baca? Ini pengakuan Yesus. Bentar. Silakan. Silakan Anda baca. Saya diam-diam dulu. Astagfirullah. Situ Yesus mengikuti segala perintah Bapa. Coba kau baca Yohanes 14:31. Biarin. Baca. Yohanes 14:31. Yohanes Orang Yohanes 3:4. Iya, orang Indonesia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini kata Yesus. Kata Yesus, tetapi orang Indonesia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Mana perintah Yesus kemudian? Untuk menyembah dirinya? Ada. Untuk mempertuhankan dirinya? Ada. Ada. Untuk mengibadahi dirinya? Ada. Ada. itu dia bilang Bapak. Iya. Tetapi orang Indonesia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ada enggak perintah Bapa kepada Yesus? Ajarkan kepada orang Indonesia untuk mempertuhankan dirimu. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada? Hei. Ada tuh. Tunjukkan dalilnya di mana. Silakan. 1, 2. Banyak kau cari sendiri. Nah, inilah tanda-tanda bahwa kamu itu adalah pengikut Lucifer, pengikut Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Deng. Iya, terima kasih Neng. Itu buktinya kamu itu pengikut Lucifer. Dengan gampangnya kau mengatakan ada. Ini kita berbicara mengenai keyakinan. Ini berbicara kepercayaan. Ini berbicara mengenai agama. Salah kita memilih keyakinan, maka neraka. Masakan hal yang sangat prinsip kita minta. Mana buktinya? Yesus mengatakan, sembahlah aku, ibadahilah aku.
Anda mengatakan ada, mana? Cari sendiri. Ini bukan jawaban orang yang berkeyakinan penuh terhadap Bibelnya, kitabnya. Ini adalah orang yang cuman ikut-ikutan saja. Jangan kayak begitu, kawan. Kalau Anda terlanjur masuk di dalam dunia debat agama, kesempatan Anda untuk belajar. Jangan gengsi. Kalau yang mengajarkan, yang menyampaikan itu adalah umat Islam tapi benar, terima. Yesus mengatakan demikian. Siapa yang mengatakan? Bang Suma, di mana dalilnya? Yohanes 14:31. Jangan karena kebencianmu kepada pribadi Bang Suma, Anda melupakan apa yang Yesus katakan dalam Bible. Ini saya cuma sebagai perpanjangan tangan karena perintah dari Al-Quran. Berilah peringatan kepada orang. Tugasmu hanya memberi peringatan. Ya, saya beri peringatan. Yesus mengatakan supaya orang Indonesia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti Yesus ini menerima perintah. Berarti dia bukan Tuhan. Dia adalah Rasul Tuhan. Rasul Tuhan tidak mungkin setelah naik ke langit turun mengaku Tuhan. Tidak mungkin. Sementara dia mengatakan begini, camkanlah jika ada orang yang berkata aku ada di padang gurun, Yesus ada di padang gurun, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, kata Yesus. Berarti akan ada apa? Ada Yesus palsu. Yesus terangkat ke langit, 20 tahun setelahnya kemudian muncul makhluk mengaku Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Kompak kali dengan nabinya. Sang nabi bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dari mana sang nabi ini tahu? Dari mana? Nabi ini tahu dari mana? Kalau itu adalah Tuhan. Masa kan ada orang ketuk pintu, tok 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 tok, Assalamualaikum. Yang di dalam karena nggak tahu siapa yang tok 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 tok, langsung menjawab, siapakah engkau Tuhan? Yang di luar yang di luar karena iseng, akulah Tuhan dari Samarinda. Wah, parah kali. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Berarti makhluk ini mengaku manusia. Oke, mengaku manusia. Kalau mengaku manusia berarti mengaku Mesias. Apa pembuktiannya dia mengaku Mesias? 70 tahun kemudian, aku Yesus, keturunan Daud, bintang timur. Bintang timur berarti Halal bin Zakar. Siapa dia? Lucipe. Bang Zuma, tadi apa itu? Bang Zuma bilang Tuhan tidak pernah membela Palestina. Bagaimana katanya Tuhan tidak pernah membela sebuah kaum yang diserang dari musuhnya. Maksudnya bagaimana? Iya, Tuhan itu tidak mungkin kemudian seperti apa yang Anda inginkan, kayak cerita pewayangan. Gak mungkin. Bagaimana kemudian Krishna turun dengan membawa panah, sekali lepas panah ada 1000 anak panah, kemudian apa-apaan kayak gitu. Tuhan tidak seperti itu. Jadi Tuhan nggak membela umatnya. Tuhan memberikan perintah dalam Al-Quranul Karim, sudah diturunkan semua. Pembelaan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya, kepada hambanya, kepada makhluknya, diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ini kayak di Palestina ini, bagaimana nih orang-orang Palestina? Kenapa Tuhan tidak datang turun membantu? Maksudnya turun membantu itu kayak mana? Ya kan, warga Palestina sekarang sedang dibombardir Israel. Kenapa kalian nggak panggil Allah untuk hancurkan umat Israel? Mereka yang berjuang di sana itu langsung masuk surga loh. Ya, jadi mereka nggak dibantu dong. Kenapa
Kapan datang pertolongan Tuhan? Mereka kemudian mati berjuang di sana itu masuk surga. Sahid mereka itu. Iya, pertanyaan saya, kenapa Tuhan tidak datang untuk menolong mereka? Menolong bagaimana maksudnya? Bukankah kami umat Islam sedunia sudah memberikan bantuan, sudah memberikan impas sedekah untuk menghidupi saudara-saudara kami di sana? Itu sudah pertolongan dari Tuhan. Maksudnya Bukan gimana? itu. Tuhan sendiri yang datang terus bantai itu umat-umat Israel. Ya gampang kayak gitu. Mati nih. Hancur. Cepet gigi, cepet isi. Dia maunya begini, Bang. Taruh izin. Dia maunya begini. Waktu Yesus negaranya dijajah oleh Romawi, tidak ada yang bisa mengalahkan Romawi. Terpaksa Tuhannya turun menjadi manusia. Tuhannya yang dihajar oleh Romawi. Begitu. Tuhanmu, sembahanmu saja yang kamu katakan bisa jadi manusia, ketika dia datang jadi manusia, bukannya membebaskan Yerusalem atau orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel dari tekanan penjajahan Romawi, malah dia yang mati digantung. Kayak mana ceritanya? Oh, iya. Oh, itu beda konteksnya. Konteksnya nih. Coba kau buka 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Ini konteksnya jauh beda. Malaikat Tuhan keluar muncul. Sini raja apa nih? Raja Hezekiah, dia Ya, kan ini kerajaan Yahudi. pintar. Nah, itu. Karena mereka ini adalah nabi-nabi kecil bagi Bani Israel. Sedangkan sekarang sudah tak ada lagi nabi. Nggak ada lagi nabi yang diutus. Semuanya Tidak usah harus nabi untuk panggil Tuhan. Kau bisa panggil Tuhan kalau digempur, kau bisa panggil Tuhan yang sama yang datang di perjanjian lama akan turun dengan cara yang sama. Dia kirim malaikatnya, boom. Emang roh perewangan kayak gitu, Gurun dah. Saya sendiri banyak pengalaman langsung mukjizat asli dari Tuhan. Tuhan yang sama ini yang tolong nabi-nabi di perjanjian lama datang ke sama saya. Terus? Ya gitu, karena saya percaya Yesus itu Tuhan. Jadi Tuhan yang mana datang kepadamu? Yesus kan? Iya, Tuhan Yesus itu Tuhan Allah yang sama di perjanjian lama. Bagus. Berarti Mesias palsu datang kepadamu. Itulah dibilang. Nah, bagaimana kau tahu bahwa itu asli? Bagaimana nabi-nabi di perjanjian lama Saya lama tanya, bahwa bagaimana kamu bisa tahu bahwa itu Yesus asli? Ya, saya merasakan dan melihat kekuatannya dan kuasanya. Ada tato di pahanya enggak? Ya, saya nggak lihat langsung. Maksudnya saya lihat kuasanya, kekuatannya, mujizatnya. Yesus mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu aku di sini, aku di sana, jangan kau percaya. Kami tidak percaya, karena Yesus mengatakan jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang. Berarti kamu termasuk nabi palsu. Itu pengakuan Yesus. Coba Anda baca kisah para pewarta 1 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana? Malaikat berkata kepada orang-orang yang ada di Galilea, "Wahai orang-orang Galilea, apa yang kau lihat Yesus naik ke langit, begitu jugalah kemudian Yesus datang untuk yang kedua kalinya." Bagaimana Yesus ketika naik ke langit? Lengkap dengan zakarnya kan? Lengkap dengan mata kaki, lengkap dengan tangan, wajahnya, tubuhnya, ya kan? Begitulah kedatangan Yesus yang kedua nanti, ditandai dengan tubuhnya juga turun, bukan hanya suara. Akulah Yesus. Mana ada kayak gitu? Gak ada tertawa-tertawa, langsung aku Yesus. Tunas Daud, Sambintang Timur, Gilang Gemilang. Itu siapa yang mengaku bintang timur? Siapa tuh? Yang membimbing Paulus menulis 13 kitab. Siapa itu? Siapa?
Woi. Sudah nggak ada kah? Turun lah cipe. Sudah capuk, nggak ada lagi. Habis, tenggelam. Matungi. Lampake mai ko Martinus. Tenap na lepat nak ke bicara. Teman-teman, ini pestanya udah pada kabur. Udah waktunya jam 3 Banyuwa, nanti istirahat lagi, sebentar lagi istirahat. Kita sudah dulu live ini teman-teman. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih ya. Mohon maaf kalau saya mengacaukan komalnya. Dan teman-teman di bawah, terima kasih juga telah bersama sampai subuh hari ini. Begitu juga yang ada di YouTube. Terima kasih atas kebersamaan kalian. Rapatkan barisan, luruskan saf. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, Waalaikumsalam warahmatullahi jaga anak keturunan kita dari pengaruh ajaran di luar dari Islam. Oke? Sepakat? Sepakat dong. Sepakat. Masya Allah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat Guru dah. Iya. Terima kasih.